yang sengaja kita desain, kita laksanakan sebagai bagian dari rangkaian pembelajaran mata kuliah rekayasa perangkat lunak untuk semester ganjil 2020-2021, dan sengaja juga kita hadirkan alumni ya, Mas Randy Ferianda, informatika angkatan 2012 nih Mas Randy ya. Ini nanti untuk memberikan insight, state of the art, best practice. Ini kebetulan Mas Randy ini sekarang di Tokopedia. Ya, ini nanti bisa saya kira cerita banyak hal tentang, kalau topiknya slide-nya ini workflow and experience as UI designer. Nah, harapannya dengan Mas Randy berbagi ini, nanti semua teman-teman mahasiswa peserta mata kuliah RPL bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana bekerja sebagai seorang UI designer di industri. Ya, ini saya kira kalau Tokopedia teman-teman semua sudah kenal ya. Kemudian mohon nanti apa yang disampaikan oleh Mas Randy kita harapkan juga bisa diterapkan teman-teman paling tidak di proyek semester ini gitu ya. Ini semua teman-teman mendapatkan tugas besar proyek yang nantinya juga akan ditampilkan di display melalui eksposisi. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama kita awali forum kegiatan kita pada pagi hari ini agar lebih berkah dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya ada sambutan dari Ketua Program Studi kepada Pak Teduh. Kami silakan Pak Teduh Dirgahayu, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni atas waktu yang diberikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu di sini gitu ya, melalui media Zoom gitu ya, untuk mengikuti kuliah umum mata kuliah rekayasa perangkat lunak gitu ya. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Mas Randy Ferianda gitu ya, yang telah bersedia untuk menjadi narasumber untuk sharing pengalaman gitu ya, apa saja yang sudah dijalani di industri gitu ya, khususnya sebagai UI designer gitu ya. Dan seperti kita tahu bahwa di mata kuliah rekayasa perangkat lunak gitu ya, mulai kurikulum 2020 ini fokusnya lebih pada analisis dan perancangan, di mana perancangan ini termasuk salah satunya adalah user interface. Nah, ini nanti poin-poin penting mungkin bisa dicatat ya mahasiswa dari apa yang di-share oleh Mas Randy Ferianda ini gitu ya. Karena sudah insya Allah sudah apa yang dialami langsung di industri. Nanti akan menarik jika ketemu loh, kalau di kuliah seperti ini, kalau di industri kok ternyata seperti ini. Nah, itu silakan ditanyakan, justru malah menjadi bahan diskusi yang menarik gitu ya. Yang kedua, terima kasih saya sampaikan kepada tim dosen rekayasa perangkat lunak yang sudah mengorganisir acara ini gitu ya, Pak Anson, Pak Andika gitu ya, Pak Andi juga, dan Pak Beni yang sekarang bertindak sebagai moderator gitu ya. Semoga nanti acara bisa berjalan lancar sampai waktu yang sudah kita sepakati di akhir gitu ya. Kemudian mahasiswa yang kalau nanti ada tugas-tugas dari masing-masing dosen tolong dikerjakan gitu ya, sehingga apa yang didengar, dipelajari dari sharing Mas Randy ini tidak menguap begitu saja gitu ya, tetapi ada poin-poin penting yang bisa dipegang untuk ke depannya gitu ya. Saya kira itu saja sambutan atau sedikit pembuka lah dari saya gitu ya, sebagai di kuliah umum yang sudah menjadi tradisi di mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini untuk memperkenalkan mahasiswa dengan praktik-praktik yang dilakukan di industri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teduh Dirgahayu selaku Ketua Program Studi Informatika Jenjang Sarjana, sekaligus juga salah satu dosen pengampu mata kuliah RPL ya, koordinator mata kuliah RPL. Baik, berikutnya nanti
ini langsung masuk acara inti yang akan terkait dengan materi dari Mas Randy. Sekilas tentang beliau adalah alumni informatika angkatan 2012, lulus di tahun 2016 ya Mas Randy ya. Kemudian sempat di platform ataupun startup kasir.id, kemudian mulai di Tokopedia pada tahun 2020 hingga sekarang posisi sebagai UI designer. Nah, saya kira tidak perlu berpanjang lebar, kita berikan waktu kepada Mas Randy untuk berbagi, menyampaikan materi, kurang lebih 60 menit Mas Randy, 1 jam. Kemudian nanti sisa waktu kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab, utamanya kita berikan kesempatan nanti pada teman-teman mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi dengan Mas Randy. Dan mungkin sambil Mas Randy presentasi nanti jika ada pertanyaan boleh teman-teman mulai nyicil, dituliskan di chat misalnya ya, nanti bisa kita bacakan dan juga nanti akan kita berikan kesempatan untuk juga menyampaikan pertanyaan melalui mikrofon. Langsung saja, monggo Mas Randy, kita mulai untuk bisa sesi presentasinya. Silakan Mas Randy. Oke, ya terima kasih Pak Beni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa WI, perkenalkan ya. Tadi udah dikenalin juga, namaku Randi Varianda. Terus saat ini aku posisinya sedang di Jogja, ini work from home dari Jogja. Sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih buat bapak-bapak dosen ini yang udah ngasih aku kesempatan sharing terkait alur kerjaku dan pengalamanku sebagai UI designer ya. Nah, mungkin secara singkat perjalanan karirku ini, kayak yang udah dibilang sama Pak Beni tadi, aku alumni UI angkatan 2012, lulus sekitar 2016 akhir. Nah, pas lulus itu sebenarnya aku tuh belum tahu ada pekerjaan namanya UI UX designer ya. Pas itu mungkin belum terlalu se-hype sekarang gitu kan, sebesar sekarang gitunya. Dulu malah pengennya tuh malah jadi front end ya. Cuman karena keterbatasan gue sendiri yang kayak kurang kuat di coding, jadi kayak aku nyari-nyari atau saja namanya tuh UI UX designer yang dia itu bagian desain tampilannya gitu. Nah dari situ aku mulai belajar gitu kan, kayak ngedesain web, ngedesain mobile gitu, bikin desain ya web sama mobile tadi. Terus karena pas tahun itu juga belum sebesar sekarang gitu ya, kayak referensinya belum banyak, jadi pas itu masih cari-cari referensi dari luar gitu kan. Nah terus tahun 2017 aku apply akhirnya keterima di satu startup namanya itu kasir.id. Di kasir itu aku ngembangin aplikasi point of sales namanya, misalnya kayak kalau kalian di cafe itu terus bayar itu kan ada ya dari si kasirnya itu nyatat pakai apps gitu, biasanya itu point of sales gitu. Di sana di kasir.id aku 3 tahun ngembangin platformnya dari mobile sampai web gitu, terus juga kesempatan bikin ngerancang desain sistemnya dari yang timnya cuman aku sendiri gitu sampai ada terakhir keluar ada 5 desainer. Lalu berlanjut di tahun 2020 aku dapat kesempatan bergabung sebagai UI designer di Tokopedia. Nah sekarang aku di Tokopedia sendiri di tim seller platform. Di tim seller platform ini jadi aku yang responsibel buat pokoknya menangani semua yang berkaitan dengan seller gitu kan. Kalau kalian jualan di Tokopedia gitu, terus ketemu dashboard seller gitu, nah itu biasanya timku yang menangani itu. Oke, mungkin secara singkat kayak gitu perjalanan karirku. Nah, tadi itu ada UI UX designer, ada UI designer. Mungkin kalian juga pernah dengar ada UX designer, ada product designer. Itu sebenarnya tuh ngapain sih? Sebenarnya tuh tujuan mereka tuh ngapain gitu kan. Kalau aku boleh rangkum, sebenarnya secara garis besar itu kita itu ini bertanggung jawab untuk membuat pengalamannya optimal untuk semua pengguna saat mereka berinteraksi di digital product seperti website atau apps kayak gitu. Nah, di Tokopedia desain sendiri, product design team namanya, kita punya ada 160 orang gitu yang dibagi di 4
job gitu ya. Jadi product design team terus ada 4 job lagi gitu. Ada UX, ada user experience, ada UI, user interface, ada UX writer, ada UX research. Nah, ini gimana sih maksudnya itu kan kayak kok dibagi-bagi gitu. Nah, contohnya mungkin kalau aku bisa mendeskripsikan kayak misalnya ada kalian ketemu di halaman checkout pas belanja di Tokopedia misalnya ya. Nah, si UX ini dia ngerancang informasi apa aja yang bakal ditampilin gitu kan. Apa aja yang bisa si user lakukan di halaman checkout ini, misalnya dia bisa pilih alamat, bisa pilih kurir, bisa pakai promonya gitu loh. Nah, habis dari situ misalnya udah selesai dari UX-nya, ntar dari sisi UI yang kayak ngerancang secara visualnya gitu, buat secara interface-nya biar gampang buat si usernya gitu, yang kalian lihat sekarang di aplikasi Tokopedia. Lalu kalau secara UX writer itu dia fokusnya merancang copywriting yang sangat-sangat gampang buat buat pengguna itu biar nggak terlalu bingung gitu. Nah, kalau si UX research ini seperti namanya sebenarnya dia lebih ke kayak melakukan research ke user gitu kan. Misalnya dari halaman checkout ini udah nyaman atau belum, atau misalnya ada masalah atau belum saat user ada di halaman checkout gini gitu. Nah, dari hasil research-nya itu bisa buat pertimbangan tim UX dan UI gitu saat merancang aplikasinya gitu. Nah, biasanya di desain tim sendiri yang saat ini terjadi gitu, kita punya ada satu UI, satu UX, satu UX writer, sama ada leadernya sih, leadernya gitu, kayak pemimpinnya gitu. Nah, buat development proses sendiri di Tokopedia kita menerapkan metode agile. Jadi kita milih metode agile ini karena emang produk Tokopedia itu kan lumayan besar ya, dan emang buat jangka panjang gitu kan. Jadi agile ini cocok buat produk yang kayak terus-menerus merilis fitur dalam waktu yang relatif lebih cepat, terus karena mungkin requirement-nya berubah kayak gitu. Nah, jadi pas dia udah selesai gini di satu cycle ini, dia bakal terus beriterasi lagi gitu. Dan tim product design sendiri biasanya keterlibatannya itu ada di requirement sama desain kayak gitu. Nah, mungkin aku mulai masuk nih ke kayak desain prosesnya dari tim product design sendiri gitu. Nah, secara umum kita itu ngebagi desain prosesnya atau tahapannya itu menjadi 5. Yang pertama itu kita emphasize dulu. Emphasize ini biasanya kita mulai kayak mengumpulkan requirement-nya gitu. Misalnya ada dari sisi bisnis, dari sisi produk, atau dari sisi interview gitu kan. Kayak masalahnya tuh apa gitu saat mulai membuat fitur ini kayak gitu. Lalu yang kedua itu kita mulai mendefine. Jadi di tahapan ini kita kayak udah mulai memeta-metakan masalah-masalahnya gitu. Sudah mulai biar lebih jelas gitu kan, biar lebih clear problemnya. Lalu tahapan yang ketiga itu kita mulai nge-ideation gitu. Jadi kita udah mulai kayak dari problem yang ada gitu, kita buat kayak kita berdiskusi bareng-bareng dengan tim produk gitu untuk ngerancang misalnya ntar fitur ini bakal kayak gimana jadinya di akhirnya gitu. Terus masuk ke yang keempat itu udah masuk ke ranah desain. Jadi di sini kita mulai lebih tepatnya aku sih udah mulai kayak memvisualisasikan desainnya tuh bakal kayak gimana gitu kan. Buat dari prototyping sampai beriterasi desainnya terus menerus kayak gitu. Terus yang kelima itu atau yang terakhir itu biasanya kita kayak nge-measure atau mengukur gitu. Gimana sih hasil desain kita, bagaimana performanya itu, apakah konversinya bagus atau perlu diiterasi lagi kayak gitu. Dan ini juga terus beriterasi terus ya. Misalnya dari measure ini ada yang kurang, bisa balik lagi ke awal kayak gitu. Oke.
Nah, contohnya mungkin di project subadmin ini ya. Jadi aku mau ngasih contoh di project admin ini. Jadi misalnya gini, kayak product manager itu biasanya datang ke tim product design. Oh, kita mau bikin fitur admin nih biar supaya shop owner bisa ngeset karyawannya buat mengelola akun seller di Tokopedia sesuai akses yang diberikan. Nah, biasanya ntar tim product manager ini ngasih kayak dokumen. Dokumen itu isinya kayak requirement-nya apa, terus goals-nya apa, problems-nya apa gitu kan. Misalnya kayak di goals-nya sendiri, ya kita bisa lihat kayak di sini allow admin or employee to securely help run the business kan. Terus providing access control. Nah, lalu problemnya itu biasanya juga di state di dokumennya itu. Kayak ternyata admin yang sekarang itu sebenarnya udah ada, cuman desainnya kurang update, lalu fitur-fiturnya yang sudah diluncurkan setelah admin itu kayak belum di-develop jadi begitu. Terus kadang-kadang owner itu kayak merasa kebingungan nih saat mengatur di admin yang sekarang gitu. Apalagi kalau dia itu adminnya yang power merchant atau official store gitu kan. Mereka bingung gitu kalau misalnya mengaktifkan adminnya gitu. Terus si seller itu kadang-kadang juga nggak tahu nih performanya dari atau aktivitas dari tiap adminnya itu gimana gitu. Nah, biasanya dari situ kita udah mulai ngedefine nih. Ini lebih yang ngedefine di sini yang terlibat banyak di sini biasanya ada tim UX sama PM gitu. Dan UI sebenarnya juga ikut terlibat sebenarnya. Cuman kalau yang lebih menitik beratkan di sini tim UX sama PM. Jadi kayak yang aku bilang tadi, kita mau meta-metakan problem-problem apa gitu kan. Misalnya di sini pada saat tambah admin nih, kita pengen ditambah adminnya ini si owner-nya bisa ngeset akses role apa aja yang dapat dipakai sama si admin itu ntar. Terus pas misalnya di halaman halaman adminnya kita bisa si adminnya itu bisa ngecek aktivitas terakhirnya itu dia ngapain aja gitu kan. Nah gitu, setelah dipeta-petakan ini biasanya itu udah mulai kelihatan tuh kayak oh kita bakal bikin kayak gini gitu. Lalu mulai si tim UX itu ngebuat wireframe-nya gitu. Wireframe-nya di sini kayak sebenarnya nggak terlalu yang kayak kita tahu kayak coret-coret gitu, enggak sih sebenarnya. Kayak sini udah ada informasi apa aja yang bakal ditampilin, terus udah ada buttonnya juga, udah mungkin lebih kayak udah informasi arsitekturnya sudah ada gitu kan. Cuman secara visual mungkin belum terlalu kelihatan gitu kan. Biasanya ada wireframe sama ada wireflow. Wireflow Mas itu Randy, gabungan mungkin, dari halo Mas ya. Randy, selingan. Kalau di timnya Mas Randy itu biasanya berapa orang ya Mas Randy ya di tim UI itu ya? Kalau di timku sendiri sekarang sebenarnya tim apa ya, ngepecah-pecahnya itu ada banyak Pak. Jadi kalau misalnya di project admin ini sebenarnya UI-nya satu doang Pak gitu. Oke, tadi sama kayaknya ada yang raise hand satu Mas Yom, silakan mungkin untuk biar lebih interaktif, monggo Mas siapa tadi Oh ya? iya, boleh. Dinyalakan mikrofonnya. Atau nggak jadi nih kayaknya. Ya, monggo dilanjut Mas Randy. Oke, saya lanjut ya. Lalu selain wireframe itu juga ada wireflow ya aku bilang tadi, kayak itu wireframe dan juga ada flow-nya gitu. Misalnya kita lihat di sini, misalnya saat dia state-nya belum ada atau belum ada admin kayak gini, terus pas dia klik button sini bakal ada ke halaman tambah admin. Terus kalau misalnya diklik lagi ke halaman ke button yang hijau ini, dia bakal ke validasinya dan seterusnya gitu. Dan banyak case-nya sebenarnya gitu kan. Lalu dari sini mulai nih kita kayak dari UI designer mulai ngerubah ke visualnya gitu. Contohnya di halaman no state yang awal tadi gitu, pas dia belum ada admin gitu.
Nah, biasanya dari UI designer mulai nge-explore nih. Yang pertama mungkin dari sisi layoutingnya, misalnya dari tadi diubah layoutingnya kayak dipindahin placingnya ke kiri kanan kayak gini, atau bisa jadi kayak nambahin visual elemen gitu kan. Ya sampai kayak menurutku ini ini udah balance nih, terus juga informasinya udah oke, udah lengkap gitu. Terus contoh lainnya mungkin yang di halaman adminnya ini kita mulai misalnya ngedesain, ngeksplorasi layoutnya juga. Misalnya yang sini yang di bagian daftar adminnya ini udah oke, tapi yang di bagian atasnya ini yang sebagai power merchant kalau punya satu slot admin toko gratis, dia mungkin kayak ini kayak buttonnya tabrakan ya gitu kan, secara colornya gitu kan. Mungkin kita bisa eksplorasi lagi secara layoutingnya, misalnya kita bisa tambahin di dalam sini gitu kan. Wah ini udah oke nih, kayak udah balance. Terus dari apa ya, secara visual juga ini bisa membantu gitu kan buat si usernya menambahkan admin gitu kan. Nah contohnya lagi mungkin di halaman tambah adminnya juga ini yang misalnya ditambah admin ini bentuk layoutnya kayak gini, kita bisa ngubah gitu kan, eksplorasi layoutingnya mungkin jadi kiri kanan kayak gitu kan, misalnya kayak gini. Terus mungkin nambahin small detailsnya gitu juga, kayak misalnya yang sebelumnya itu warna price-nya hitam, kita buat jadi oranye gitu kan, biar supaya si user itu lebih ngeh kalau harganya itu segini. Lalu buttonnya juga, ini kalau misalnya ada banyak ini kan bakal ke bawah terus nih, bisa kita buat lebih sticky gitu, jadi si buttonnya tetap di situ walaupun ada banyak gitu adminnya gitu. Nah misalnya kayak ini UI-nya udah oke nih. Terus lanjut kita masuk ke prototyping. Jadi prototyping itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya prototyping itu kayak replika yang paling mendekati gitu kan dari sebuah desain yang udah kita rancang tadi gitu. Nah contohnya mungkin kalau aku present kayak gini. Sini aku pakai Figma buat prototyping biasanya gitu. Kelihatan ya screenku ya mungkin ya, pindah ke Figma. Jadi misalnya di halaman pengaturan admin ini dia ada tambah admin ini gitu kan, kita bisa klik gitu. Terus misalnya pas kita ngisi ini kayak bakal kayak gini, terus pas kita pencet drop down-nya ini bisa klik centangnya gitu. Terus pas dicentang bakal kayak gimana hasilnya. Terus pas misalnya kita tambah ininya, jumlah adminnya dia bakal kayak gimana gitu kan. Terus pas scroll ini tetap ikut gitu, tetap sticky gitu kan. Terus misalnya kita pas pilih pembayaran dia bakal kemana, misalnya ke validasi ini, terus lanjut bayar kayak gitu. Jadi prototyping ini berguna juga buat biar kita tahu flow-nya, terus bakal hasil akhirnya tuh bakal kayak gimana sih ntar gitu. Selanjutnya itu kalau misalnya udah oke gitu kan, misalnya aku juga udah dari leaderku udah oke gitu, nggak ada revisi lagi gitu misalnya, biasanya masuk ke tahapan terakhir atau biasanya kita ngevalidasi desainnya gitu. Biasanya yang common gitu ya di Tokopedia biasanya kita pakai usability testing sama A/B testing. Dan yang paling common sebenarnya usability testing sih. Jadi usability testing itu kayak kita menguji seberapa gampangnya desain yang udah kita buat ini ke beberapa user gitu kan. Contohnya kayak kita ke user yang punya shop owner yang agak gede gitu, kita tes skenario tambah admin tadi dan prototype tadi, misalnya kita kasih ke dia gitu kan, kita suruh dia cobain. Dari hasil testingnya ini misalnya si ownernya ini gampang banget gitu kan pakai pas mencoba desainnya gitu, atau mungkin kalau misalnya aman gitu, misalnya lancar gitu kan, biasanya itu nggak ada iterasi. Cuman kalau misalnya ada yang bingung gitu, misalnya pas di flow ini kok saya bingung ya, ini ke arah mau ke nggak ada buttonnya gitu, atau button nggak kelihatan sehingga
nggak bisa menyelesaikan skenario-nya atau tasnya gitu. Jadi biasanya kita iterate lagi. Terus kalau misalnya yang A/B testing ini, kalau A/B testing ini lumayan advance, soalnya kalau di Tokopedia sendiri ini biar lebih optimal gitu, A/B testingnya harus di develop dulu. Sedangkan kalau bisa A/B testing gitu sebenarnya nggak perlu, bisa pakai tools kayak Maze gitu. Nah kalau A/B testing gini, dia fungsinya buat nge-identify, misalnya ada 2 desain nih, ada desain A sama desain B gitu kan. Kita rilis ke beberapa user gitu, misalnya 50% user Tokopedia, terus ada 50% lagi gitu. Dia dapat yang 50% dapat A, 50% lagi sisanya dapat B gitu. Jadi kita tes gitu, desainnya itu yang mana yang konversinya yang paling bagus. Mungkin kalau yang lagi di A/B testing sekarang di Tokopedia itu di halaman apa ya? Bukan halaman sih, kayak bottom navigation dari aplikasi Tokopedia yang ada kartnya gitu di bawah. Nah, biasanya yang sekarang itu yang aku tahu mereka lagi ngetes kalau kartnya itu dipindah ke atas gitu kayak gimana gitu. Jadi ada sekitar 30% yang dapat kartnya itu yang di atas, terus 70% dapat yang kartnya di bawah. Jadi ntar bakal dicek gimana konversinya gitu. Apakah yang mana yang lebih bagus gitu kan. Gitu. Terus setelah itu kalau sudah oke ya dari sisi validasinya gitu kan, oh ternyata yang desain tadi nah udah oke gitu, udah dari sisi produk juga udah oke, dari semuanya sudah oke, biasanya mulailah kita hand off ke developer sih. Jadi hand off itu kayak kita ngasih apa ya, aset-asetnya gitu kan yang buat developer buat keperluan codingnya gitu. Biasanya ini juga yang sekarang dalam bentuk Figma itu udah aku kasih linknya ntar di developer, di Figma itu juga udah ada catatannya gitu kan, misalnya ini flow-nya bakal kayak gimana, atau kalau flow-nya kayak gini ntar bakal kemana kayak gitu, itu udah ada di Figma-nya, jadi bisa si developernya bisa langsung lihat di Figma-nya, terus bisa development berdasarkan yang ada di Figma gitu. Di Figma-nya juga si developernya udah bisa menginspek kayak color-nya, hex-nya berapa, sama padding ukurannya berapa kayak gitu, atau text size-nya itu berapa sebenarnya. Terus ada lagi namanya bug base. Kalau bug base sendiri itu sebenarnya kayak kita tuh pengen make sure desainnya itu udah apa ya, secara fungsi itu udah sesuai dan udah kita desain gitu. Kayak udah diimplementasi juga secara desain yang udah kita buat gitu kan. Biasanya di sini biasanya sebelum rilis itu, sebelum aplikasinya rilis atau fiturnya rilis di update ke Play Store, biasanya kita dapat internal timnya gitu nyobain kayak fiturnya tuh bakal kayak gini gitu, projectnya tuh bakal kayak gini gitu, halamannya tuh bakal kayak gini. Jadi kita bisa nyoba sebelum dirilis gitu kan. Oh ini misalnya fungsinya belum belum sesuai sama yang didesain, atau oh ini desainnya juga harusnya tuh kayak gini gitu, harus pakai aset kayak gini, terus ukuran font size-nya harusnya segini gitu. Bisa kita catat lagi gitu ada di sheets-nya kalau nggak salah, ntar si developer bisa ngecek dari situ, terus dari situ juga bisa di build ulang gitu kan. Pokoknya sampai fiturnya itu udah sesuai dari yang udah kita bikin gitu. Selanjutnya kalau desain tadi sendiri kolaborasi dengan developernya tadi di Figma-nya atau ada kayak mungkin meeting atau apa gitu, Mas Randy? Sebenarnya kalau yang sekarang gitu yang udah terjadi gitu cukup dari Figma sebenarnya udah cukup Pak gitu. Tapi misalnya kalau ada mereka yang kayak kurang mengerti gitu, atau misalnya aku bingung nih flow-nya gitu kan, developernya biasanya kita
apa ya, diskusin lagi gitu kan kayak gini. Di Google Meet gitu. Oh ini Pak harusnya tuh kayak gini kayak gitu. Biasanya kayak diskusi lagi sama developernya gitu sih. Tapi kalau secara toolsnya cukup pakai Figma aja gitu sih. Ya. Ini nyicil ada 2 pertanyaan Mas Randy, biar Oh iya boleh. nanti nggak terlalu menumpuk. Ini dari yang pertama kelas B, Mas Muhammad Ikhlasul Amal. Permisi Pak, kadang kebutuhan dan aturan UI UX sering tersingkirkan dengan kebutuhan pasar. Nah ini nanti juga mohon pendapat Mas Randy seperti apa. Ini contoh terkait dengan tampilan yang ramai ini Mas. Apakah itu sudah sesuai riset atau itu sebenarnya UI UX-nya mengorbankan idealisme? Nah, ini mungkin yang pertama bisa dijawab dulu, monggo Mas Andi, terkait tampilan yang mungkin kadang bagi kita ini kok ramai banget gitu di marketplace itu. Iya. Sebenarnya itu juga ada karena di tim ya di Tokopedia misalnya, atau mungkinnya di tetangga kita yang Shopee gitu, karena kita punya kayak tim bisnisnya gitu. Jadi tim bisnis itu kadang-kadang nge-push gitu kan, nge-push. Ya. Oh kita harus punya banner ini, kita harus punya ini gitu kan. Nah kadang-kadang juga kalau kita misalnya ngubah dari yang tadinya rame jadi misalnya nggak terlalu rame lah misalnya gitu, itu juga ada pertimbangan ini sih yang lumayan banyak juga sih gitu kan, harus di research gitu. Biasanya kalau yang aku tahu juga beberapa marketplace terutama yang di ini ya di regional Asia gitu emang rame karena orang-orangnya kayak suka gitu yang rame gitu kan. Jadi menyesuaikan juga sih sama regionalnya. Biasanya tapi yang aku lihat juga di Amazon gitu nggak terlalu rame. Ya aku juga penasaran sih apa mungkin dari orang-orangnya gitu yang nggak terlalu suka sama promo-promo atau yang nggak terlalu rame gitu. Itu menarik juga sih. Gitu sih. Jadi bisa jadi karena tim bisnisnya yang nge-push, juga mungkin karena apa ya, tergantung si usernya gitu, apalagi user Asia gitu. Tapi gitu memang artinya selain murni faktor desain, kemudian flow yang dibutuhkan customer, tapi ada sisi lain kepentingan bisnis ya, Mas. Iya, ada kepentingan bisnis juga. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua ini dari Mas Muhammad Ilwan ini dari kelas C. Ini terkait ukuran, Mas, ukuran, proporsi layar, rasio dan sebagainya. Ini kan macam-macam nih sekarang device gitu ya. Nah ini untuk UI designer pertimbangannya gimana untuk kayak tadi kan bikin aset dan segala macam, apakah untuk satu icon itu produce beberapa versi ukuran atau bagaimana ini Mas? Oh, oke. Oke, kalau dari layarnya sendiri yang aku biasanya bikin itu kalau di desktop ukurannya itu ukuran desktop 1440 gitu. 1440 kali panjangnya misalnya 1024 gitu. Ya panjang ke bawahnya gitu 1024. Kalau yang mobile biasanya aku bikinnya satu aja sih di Android gitu, 360 lebarnya gitu. Jadi ntar si developernya sendiri entah dia dari Android atau iOS yang nyesuaiin gitu. Kalau dari sisi frame itunya kayak gitu. Kalau icon itu biasanya aku koordinasi lagi sih sama developernya gitu kan. Dia minta ukurannya berapa gitu. Biasanya ukuran kali 1, kali 2, kali 3 atau mungkin cukup pakai format SVG aja gitu biar nggak pecah saat di resize gitu kan. Itu harus kolaborasi lagi sama developer biasanya sih. Atau di Tokopedia sendiri sudah punya kayak semacam pattern design gitu Mas, atau standar framework design yang kalau icon sekian ukurannya, kalau font sekian, size dan sebagainya, ada yang seperti itu? Oh ya, ada, kita punya desain sistem gitu kan, namanya Unify gitu. Jadi di Unify itu udah ada komponennya gitu. Jadi kayak udah ada buttonnya gitu, buttonnya dari varian buttonnya itu udah ada. Terus teksnya itu juga udah ditentuin gitu kan. Misalnya headernya itu berapa gitu buat yang detailnya berapa, terus subheadernya atau mungkin body teksnya itu berapa gitu, ada ukurannya masing-masing gitu, dan itu buat mobile sama desktop kayak gitu. Ya. Jadi kita cuman kayak make aset yang library yang udah ada gitu.
Ya, baik, silakan dilanjut dulu presentasinya, Mas. Oke, lanjut. Setelah Backbase-nya tadi, ya ini desain tools-nya tadi sih, gitu. Kayak di desain tools-nya kita apa ya, utamanya gitu pakai Figma sih. Soalnya Figma ini udah lumayan mengcover semua kebutuhan kita, mulai dari desainingnya, terus kolaborasi antar desainernya gitu kan, juga sama bisa buat apa, kolaborasi sama PM sama developer juga tadi, terus bisa buat prototyping juga yang kayak kalian lihat tadi udah lumayan gitu kan, terus bisa buat hand off to developer gitu. Jadi si developernya tadi yang kayak aku bilang udah bisa nginspect elemennya kayak gitu, terus bisa kayak ngekspor aset dari Figma-nya gitu, sebenarnya udah cukup lah gitu. Terus buat tools testing sama validasinya gitu kita pakai Maze biasanya, Maze gitu. Jadi misalnya kita ada prototype tadi yang kayak tadi itu kita embed di Maze gitu kan. Di Maze itu ntar kita pilih skenario-nya gitu kan. Misalnya skenario buat tambah admin kayak gitu. Kita buat urutan ininya, urutan misalnya testingnya kayak gitu. Dari hasil reportnya gitu juga biasanya udah lumayan lengkap sih. Jadi kayak di si user ini dari beberapa user yang direct success gitu ada misalnya 80%, yang indirect success gitu yang 70% gitu misalnya. Terus dia juga ngasih insight kayak, oh screen ini perlu didesain ulang nih kayak gitu. Sebenarnya dari Maze ini udah cukup juga gitu. Sebenarnya terus tools-tools lainnya gitu biasanya buat dokumentasi itu pakai Confluence, lagi ya kalau meeting pakai Google Meet sih sebenarnya, itu yang biasanya apa ya buat meeting-meeting kayak gitu. Oh iya, terus mumpung aku juga ingat ini, sebenarnya Figma itu dapat apa ya, punya program gitu buat edukator sama student gitu, buat bapak dosen sama mahasiswa gitu. Jadi kalian bisa pakai email UI kalian ini biar dapetin Figma yang apa ya, paket Figma yang Pro kalau nggak salah gitu. Soalnya aku juga pernah nyoba nih pakai email UI masih bisa gitu. Lumayan kan dapat Figma Pro kan. Jadi bisa kalian coba gitu kan. Apalagi kalau kalian tertarik belajar UI design gitu, bisa pakai Figma ini. Oke, mungkin abis itu mungkin aku mau sharing aja sih terkait apa ya, desainer ya, sifat-sifat desainer yang biasanya yang aku selalu bawa gitu, yang udah berkembang gitu kan selama aku berkarir di UI UX ini gitu. Jadi yang pertama itu sebagai desainer kita tuh harus punya empati gitu kan. Dengan kita punya empati gitu sama user kita dapat memahami masalahnya, kita bisa dari situ kita bisa juga memahami perilakunya, dari situ juga kita bisa mendesain pengalaman yang optimal buat si user gitu. Terus juga kita tuh harus punya apa ya, sifat problem solver gitu, atau yang menyelesaikan masalah gitu kan. Dengan kita benar-benar paham akar masalahnya itu, kita sebenarnya udah bisa apa ya, membuat solusinya gitu yang benar-benar matang gitu kan. Terus yang ketiga itu jangan takut dikritik gitu. Apalagi kalau udah masuk ke ranah desain pasti bakal dikritik terus kan desainnya gitu kan. Selama kritiknya itu membangun, menurutku itu nggak apa-apa, itu buat bekal diriku gitu buat terus berkembang gitu. Nah terus kolaboratif pastinya. Pastinya karena pekerjaan ini berkolaborasi dengan banyak stakeholder, dengan banyak orang, bisa jadi sama tim developer, bisa jadi sama tim developer tim desainer sendiri, tim bisnis atau tim branding dan segala macam dari kita. Apalagi di Tokopedia itu yang kayak banyak orangnya gitu. Jadi kolaboratif itu emang harus benar-benar bisa dengan baik itu, kolaborasi dengan baik. Lalu terakhir itu kita juga harus punya growth mindset gitu kan. Growth mindset gitu biar kita bisa berkembang gitu lebih baik, jadi nggak stuck di situ-situ aja, tetap belajar ilmu-ilmu baru, nggak harus dari desain, bisa juga dari bisnis, dari data atau segala macam gitu kan. Dengan kita punya ilmu-ilmu itu
itu sebenarnya juga kayak apa ya, bisa memperkaya gitu wawasan yang udah kita punya gitu kan gitu. Terus nah ini pengalaman apa ya, menyenangkannya gitu. Ya aku percaya kayak ternyata pekerjaan yang paling menyenangkan itu emang hobi yang dibayar, dan emang udah kejadian di aku, emang apa ya, kayak karena aku suka sama pekerjaan ini, itu mendesain pengalaman pengguna gitu kan yang bagus, dan itu kayak ternyata nggak apa ya, kayak nggak kerasa gitu pekerjaan mau kayak seberat apapun, oh ternyata kalau tetap senang gitu, tetap sepenuh hati gitu, bisa 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 buat aku kayak tetap bertahan di industri ini gitu kan. Nah, di industri ini juga sebenarnya apa ya, terus berubah-berubah, terus berkembang kayak gitu kan. Mungkin nggak ada yang tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan itu UI UX itu mungkin bukan apa ya, interface di HP lagi, atau mungkin udah lebih advance lagi kan, entah misalnya punya hologram lah atau segala macam, tapi prinsipal yang dibawa itu sebenarnya tetap sama gitu. Jadi fokus sama problemnya user, dan kita coba men-solve problemnya gitu kan. Terus kayak aku juga seneng kayak apa ya, kayak melihat apa ya, rating-rating di Play Store gitu, ratingnya ngasih 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 rating bintang 5 gitu, terus ngasih pujian gitu kan. Wah, ternyata desainku ini ya menggampangkan buat user ya, nggak nyangka gitu kan. Terus juga misalnya dari desain yang udah kita buat berdampak besar sama bisnisnya dari perusahaan kayak kita gitu kan, menambah revenue dan segala macam gitu. Wah, ternyata menyenangkan juga gitu. Terus mungkin pengalaman apa ya, pahitnya gitu ya, suka dukanya gitu. Kadang-kadang apa ya, nggak semua desain itu bisa diimplementasikan gitu dari developer gitu. Dan emang ya kita harus paham limitasinya sih, bisa jadi karena limitasinya di waktunya dan tenaganya gitu kan. Jadi kita harus kayak berdiskusi lagi sama developer kayak gimana baiknya gitu kan, biar tujuan desain kita itu tetap tercapai gitu. Terus pernah juga pas di tengah-tengah project ternyata requirement-nya tuh harus berganti atau berubah gitu kan, karena ya segala macam kita ada mungkin dari atasan atau ini ada apa ya, tiba-tiba gitu kan. Jadi mau nggak mau desainnya harus di-adjust ulang kayak gitu. Ya. Jadi walaupun tadi yang udah desainnya udah optimal, ternyata harus di ini lagi gitu. Ya oke lah. Terus ya aku pernah ngalamin juga kalau apps yang aku bikin itu ternyata harus di take down gitu kan, nggak dilanjut juga mau nggak mau gitu, karena ya apa ya, pertimbangan bisnis yang kurang matang, terus juga karena ternyata apps yang udah kita buat ini apa ya, nggak dipakai gitu, nggak berdampak apa-apa sama user kita gitu kan, ya mau nggak mau di take down gitu. Ya banyak banyak ini sih, banyak duka-dukanya, cuman tetap apa ya, semangat gitu, tetap senang gitu walaupun banyak dukanya. Lagi kalau udah sama tim yang suportif gitu, alhamdulillah juga dapat tim yang suportif, jadi tetap semangat gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian ada yang tertarik nih sebagai mau berkarir gitu kan, ntar ada rencana di UI UX gitu, kalian sebenarnya udah apa ya, bisa nyoba belajar UI UX. Di sekarang itu referensi udah banyak di internet, grup juga udah ada bertebaran di Telegram misalnya gitu kan, atau di Facebook gitu. Kayaknya udah lumayan banyak lah referensi sekarang daripada pas aku awal-awal dulu memulai karir sebagai UI UX kan gitu. Terus kalau bisa nih kalian apa ya, coba internship juga gitu sebagai UI UX gitu. Ini apa ya, hal yang aku sesalin gitu. Kalau misalnya aku boleh balik ke kuliah lagi gitu kan, aku pengen internship lagi terus ngambil UI UX sih gitu. Yang kalian internship kan kalian kayak udah punya bekal atau pengalaman kan sebagai
di bidang UI UX gitu kan. Nah dari situ misalnya kalian pas udah lulus ntar, atau ya pokoknya dari udah lulus, udah punya pengalaman, kalian bisa lebih apa ya, chance kalian buat lolos misalnya ke apply job sebagai UI UX juga lebih tinggi, terus salary rate kalian juga pasti lebih tinggi juga kayak gitu. Kayak slogannya Gojek Tokopedia, mulai aja dulu pasti ada jalan gitu kan. Coba mulai aja dulu belajar gitu kan, pasti bakal ada jalan kok yang bakal nge-guide kalian kayak gitu. Terus mungkin ini aku mau sharing buku-buku favoritku gitu. Kalau kalian suka yang lebih ke praktis gitu, ilmunya gitu, kayak kalian bisa nyoba baca Refactoring UI ini. Dia ngasih tips UI yang bagus ya gitu kan, gimana harusnya colornya, gimana teksnya gitu, atau visualnya itu biasanya di buku ini udah lumayan lengkap sih. Terus yang kedua itu ada petunjuk UX, buku petunjuk UX ini dari Mas Arwasil gitu. Kalau kalian coba cari di Instagramnya namanya Halo Designer. Nah di sini juga buat yang baru belajar, di sini bukunya sangat lengkap sekali sih gitu kan. Jadi kalian misalnya pengen memulai jadi UI designer, di sini udah ada guide-nya, atau pengen jadi UX, atau pengen jadi UX writer, atau jadi researcher, di sini udah ada guide-nya gitu, udah lumayan lengkap di buku ini gitu. Kalau kalian suka yang kayak prinsipal desainernya gitu, kayak ini sebenarnya buku yang wajib juga sih, harus dibaca sama UI UX. Ada Steve Krug, Don't Make Meeting, sama Don Norman yang The Design of Everyday Things. Jadi sebenarnya kayak prinsipal desainnya gitu. Jadi kayak sebenarnya desain UI UX itu juga terinspirasi dari desain-desain yang ada di dunia nyata gitu kan. Nah, di buku ini dia menjelaskan dengan prinsipalnya dengan bagus gitu. Gimana cara mendesain web yang sangat gampang buat usernya kayak gitu. Oke, mungkin overall dari presentasiku cukup segitu. Terima kasih buat perhatiannya. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo boleh ditanya. Ada atau mungkin kalau kalian malu-malu boleh chat di LinkedIn aku di Andi Varianda. Ya, baik. Terima kasih Mas Randy. Keren banget nih materinya, sangat memperkaya ya, memberi pencerahan ini, termasuk bagi kita dosen-dosen nih juga untuk lebih mengupdate lagi konten kurikulum dan seterusnya. Baik, ini ada pertanyaan Mas, ini dari Mas Givari kelas C. Nah, ini kan tidak semua UI designer itu ke perusahaan, ada yang freelance dan sebagainya. Ini seberapa penting sebenarnya ilmu product design itu Mas bagi UI designer, terutama yang terkait dengan desain produk? Buat mungkin itu lebih kayak yang dia bukan yang produk ya, lebih kayak ke freelance gitu ya. Aku pun juga pas itu pernah freelance sih, dan sebenarnya aku juga masih bisa pakai ini desain proses ini. Jadi aku kayak kumpulin dulu kayak sebenarnya tuh si klien ini mau bikin apa gitu kan, kenapa dia bikin ini gitu. Dan dengan kita tahu masalahnya si klien itu kan kita bisa kayak merekomendasikan ide-ide gitu kan, misalnya kayak gitu. Dari situ ya pokoknya sebenarnya kita bisa pakai thinkingnya ini sih, tahapannya kayak gini gitu. Nggak harus di desain produk aja gitu. Oke, gitu kemudian ini dari Mas Rehan Rivaldi kelas E ini. Fundamental UI UX design itu seperti apa dan seberapa penting? Lebih baik belajar fundamental dulu atau sembari latihan ini? Tadi kan contoh ada beberapa buku yang pendekatannya prinsipil, ada yang pendekatannya praktis. Seperti apa Mas? Ini terutama untuk yang teman-teman baru mau belajar ini. Oke, jadi kalau aku boleh menyarankan bisa di bareng-bareng gitu ya. Jadi sekalian belajar prakteknya, sekalian juga belajar dari sisi fundamentalnya gitu. Contohnya pas aku belajar dulu itu awal-awal mungkin kayak mendesain di Android itu, kalian bisa
ngikutin guide-nya dari material IO gitu kan, biar sebenarnya karena developer itu juga ngikutin guide-nya dari material IO gitu. Jadi Android itu punya kayak desain guideline-nya, kalian bisa lihat dari situ gitu kan. Bisa dari itu sudah cukup membantu banget gitu buat awal-awal belajar mendesain mobile Android gitu. Atau kalau kalian mau nyoba yang Apple gitu, namanya guideline-nya human guideline gitu, human interface guideline gitu kalau nggak salah. Dari situ biasanya dia udah ngasih tahu kayak prinsipalnya tuh kayak gini sih sebenarnya, kenapa kita pakai buttonnya gini, ukurannya tuh harus berapa gitu, minimalnya tuh misalnya buttonnya Android tuh harus 48 px, terus font size-nya itu paling minimal itu 12 dan direkomendasikan itu 14 sampai 16 gitu kan. Terus tipografinya kayak gimana, terus color-colornya kayak gimana gitu. Sebenarnya ya bisa berjalan bareng-bareng gitu. Dari prakteknya juga belajar fundamentalnya kayak gitu. Ya. Baik, oke. Selanjutnya mungkin pertanyaan bisa disampaikan langsung. Mikrofonnya bisa dinyalakan. Siapa ini? Monggo raise hand biar lebih interaktif nih. Ya, boleh. Mungkin ini Jarang-jarang Mas kayaknya ya. Hanif Ahlul Fikri nih, kelas D ini yang nanya tentang tools. Mungkin bisa lebih lengkap lagi pertanyaannya Mas, disampaikan melalui mikrofon. Silakan Mas Hanif Ahlul Fikri, kelas D. Ini biar Mas Randy juga bisa mendengar suara adik-adik angkatan ini. Silakan Mas Hanif Ahlul Fikri. Iya Mas. Ya, silakan Mas. Halo. Oh iya Pak, mau tanya Pak, itu buat desain apa pakai? Toolsnya berarti ya? Iya, kayak apa sih? Kayak kemarin. Ya, mungkin tadi terkait ini Mas Randy, toolsnya tadi. Gimana Mas Sorry, Oke. agak patah-patah dengernya. Tapi kalau toolsnya gitu, biasanya yang biasa kita pakai gitu, pakainya Figma. Dari Figma ini kayak yang udah aku jelasin tadi, sebenarnya udah bisa buat ngedesain, bisa buat prototyping, bisa buat kolaborasi antar pokoknya semua stakeholder gitu kan, PM atau developer sebenarnya udah bisa gitu. Terus bisa juga buat hand off ke developer kayak gitu. Ya udah cukup pakai Figma gitu. Gitu Mas Hanif ya. Ya. Kemudian ini Mas Muhammad Ikhlasul Amal, kelas B. Silakan Mas, ini tertarik dengan perjalanan karirnya Mas Randy. Mungkin bisa disampaikan lewat mikrofon untuk pertanyaan yang lebih lengkap. Terima kasih Pak. Oh iya Kak, itu saya mau nanya soal perjalanan karirnya Kak Randy nih. Dan kan awalnya tadi kan nggak internship soal UI UX kan ya? Ya. Kok bisa berakhir di Tokopedia gitu di tahun 2020 yang barusan ya berarti? Kok bisa? Iya. Kok bisa ya? Kasih, Kok bisa ya? Oke, jadi perjalanan karirku ke Tokopedia itu nggak cuman sekali nyoba ya. Aku pernah mungkin 3 kali gitu kan apply gitu ke Tokopedia sampai ya akhirnya 2020 aku join. Tapi pas mungkin di awal-awal tahun 2017 gitu, UI UX designer itu mungkin kurang referensinya itu kurang banyak, tapi peminatnya gitu perusahaan yang membutuhkan itu udah lumayan mulai banyak gitu kan. Ya dari situ juga standarnya mungkin nggak terlalu tinggi juga kalau aku bilang gitu. Terus pas itu startupku yang namanya Kasir ini, startup ini juga emang lagi butuh gitu kan. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, nggak punya pengalaman gitu kan. Nah, yang penting dia udah paham desainnya gitu, udah paham basic UI desain, oke, keterima gitu. Nah, aku mengembangin juga nih skillku di misalnya di UX designer ini di Kasir ini sebenarnya sih. Jadi 3 tahun di Kasir terus baru loncat ke Tokopedia kayak gitu. Kayak gitu sih Mas. Enggak, ya kayak gitu tadi sih. 3 kali nyoba Tokopedia baru akhirnya keterima di Tokopedia tahun 2020 gitu.
diterimanya itu ada bikin dilihat portofolionya gitu atau dari kasir itu Pak? Itu Kak. Atau Oke. atau sempat freelance juga dari kasir itu sempat freelance. Kalau apa ya, benda wajib ini kayak yang harus kita punya pas apply sebagai UI UX designer atau UI designer atau UX designer gitu, kita harus punya portofolio sih. Jadi di portofolio itu kita kayak ngejelasin proses kita, misalnya pas mendesain apps gitu kan. Oh, ini tahapannya tuh kayak gini prosesnya, kita misalnya apa ya, kayak tanya ke user apa masalahnya, terus misalnya dari situ kita punya idenya jadi gini-gini, terus pas ngedesain UI-nya kita melakukan beberapa iterasi, atau kita pas ngevalidasi ke user kita apa ya, kayak desainnya tuh kurang gitu, terus kita iterasi lagi desainnya gitu. Pokoknya si case tadi apa ya, kayak portofolionya itu harus punya proses dari perjalanan apps yang udah kamu bikin gitu, nggak cuman nampilin gambar atau kayak di dribble gitu. Kalau bisa sih jangan gitu, jadi ada prosesnya juga kalau bisa gitu. Oke, berikutnya Mas Bintang Ahmad Ramadan, kelas E, silakan bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya. Silakan Mas Bintang Ahmad Ramadan. Halo, Mas Bintang Ahmad. Oke, sambil nunggu ini ada pertanyaan dari Mas Rehan Rivaldi, kelas E. Seringkali kan bekerja tim Mas ya, ini bagaimana yang menyatukan ide dalam mendesain UI atau UX ini, karena beberapa orang terlibat, kemudian masing-masing punya perspektif pendekatan desain yang berbeda, bagaimana seperti itu? Ya biasanya kita yang ikut berdiskusi gitu buat ngerancang produknya itu ada dari tim UI UX, ada dari tim produk, itu tim product manager gitu kan. Nah biasanya itu emang bener sih, kayak apa ya, banyak kepala banyak ide gitu kan. Nah tapi ya yang harus jadi fokusnya itu kita harus fokus sama goalsnya gitu, objektifnya gitu. Sebenarnya kita masalahnya itu kita pengen nyelesain masalah apa sih. Nah dari beberapa ide itu kita coba filter lagi ide-ide yang kayak kita kira itu make sense gitu kan, buat ini jadi objektif yang bagus nih, tujuannya ini dari ide ini bisa bakal buat nyelesain problemnya ini nih. Jadi fokus di objektifnya, fokus di goalsnya gitu, biar tetap sejalan gitu kan sama tujuan dari fitur yang dibuat kayak gitu. Oke, silakan ada lagi langsung bisa menanyakan teman-teman. Yang Putri ini kayaknya belum menyampaikan pertanyaan. Yang Putri, monggo silakan. Siapa ini? Atau masa harus ditunjuk ini? Pak Anson, mungkin ada pertanyaan Pak Anson? Atau Pak Andika? Oke, Mas Randi. Ya, halo Pak. Ya, bagus, menarik sekali. Berarti ini Mas Randi untuk UI ngerjain di semua device ya? Semua. Itu bisa tergantung projectnya sih Pak. Misalnya contohnya di project yang admin tadi itu ternyata itu cuma buat desktop dulu gitu kan, yang mobile-nya belum, karena kebutuhan misalnya developernya sedang banyak task juga gitu, atau karena mungkin ngejar rilis gitu kan. Jadi yang bisa tergantung sih. Cuman kalau secara desain biasanya aku cuma bikin di satu desain yang Android aja gitu ukurannya, ntar si developer yang kayak iOS atau Android yang ini bakalnya kayak gini gitu. Jadi tinggal ngikutin dari desainku aja sih. Jadi kayak gitu sih. Untuk yang Android dengan berbagai OS ya? Iya, itu tanggung jawabnya developer sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya ada problem gitu kan, misalnya ya tetap kita
provide gitu solusinya gitu, bakal kayak gimana gitu. Tapi requestnya beda-beda berarti kan ya. Kalau ini request untuk mobile ada sendiri tasnya gitu kan. Kemudian untuk web ada sendiri tasnya gitu kan. Tidak kemudian katakanlah satu fitur gitu. Minta tolong dibuatkan desain untuk webnya dan untuk mobilenya gitu, enggak ya? Bisa jadi ada juga sih, Pak. Gitu. Ya. Jadi ya tergantung requirement-nya tadi sih juga sih. Kalau yang tadi kan untuk proses satu fitur tadi kan mulai dari empathize, kemudian bikin wireframe, wireflow, kemudian tambah detail-detail kecil itu. Kalau untuk satu fitur katakanlah estimasi butuh waktu berapa lama, Mas Randy, sampai dia launching atau publish gitu? Nah, ini juga kalau aku boleh bilang nih tergantung ininya ya, seberapa gede proyeknya, dan dari situ biasanya yang nentuin kayak durasinya itu, jangka waktunya itu dari tim product manager sih. Jadi kalau kita paling cepat sama paling lama berapa, Mas, yang pernah di ini? Mas kalau yang paling cepat tuh kemarin mungkin 2 bulan sih, 2 bulan ada. Kalau yang udah paling cepat itu ya? Iya. Tapi itu ini ya dari mulai project sampai rilis ya. Kalau desainnya sendiri sih itu biasanya mungkin bisa jadi sampai sebulan gitu, 2 minggu atau sampai sebulan biasanya, gitu sih. Oke. Baik, silakan teman-teman yang mau bertanya, ini masih luang ini waktunya. Ngomong ini ada kesempatan ketemu Mas Randy ini meskipun ketemunya lewat Zoom. Pak Andika mungkin ada, Pak Andika? Ini teman-teman mahasiswa ya, ini kesempatan ini, atau malu-malu, nggak boleh malu-malu Mas ya, Mas Randy ya, kalau juga pengen kayak Mas Randy ini. Jarang-jarang juga kayaknya sharing UI UX ya. Kayaknya dulu pas aku kuliah belum semasif sekarang gitu kan, hype-nya gitu. Sebenarnya kalau saya mau nanya ini kayaknya pada malu nanya, gajinya berapa Mas Randy sebagai UI designer? Nah, ini. Waduh. Oh, ini bisa jadi motivasi buat teman-teman ini. Ya, jadi kan ini juga kadang orang penasaran juga Mas, kayak saya juga penasaran apakah UI designer ya teman-teman di software design itu apakah katakanlah lebih dibanding dengan yang coding misalnya, programmernya, atau berdasarkan apa ini penentuan di Tokopedia yang sekarang di Mas Randy? Oke, kalau Tokopedia sendiri kan kayak ada level-levelnya gitu Pak ya. Aku sekarang ini ada di levelnya associate, itunya jabatannya itu masih associate gitu, terus levelnya level 4 gitu kan. Yang paling bawah itu level 3 gitu. Level 4 terus kalau mau promote ke senior tuh ntar jadi level 5, level 6 gitu. Nah, kalau aku sendiri sekarang sih gajinya udah 2 digit lah gitu. Ya, ini mantap ini. Nah, itu teman-teman itu motivasi itu. Nah, ini mumpung ada kesempatan silakan tanya ini apa ini? Tips trik. Nah, ini ada pertanyaan, di mana Mas tempat magang buat UI UX, atau Tokopedia bukan nggak? Kan kayaknya informatika juga ada kerjasama ya dengan Tokopedia. Monggo Mas, mungkin ada info untuk magang UI UX. Oke, kalau di Tokopedia sendiri magangnya, internship-nya itu kita ada program namanya PDA, Product Design Academy kan. Tapi sayangnya udah ditutup, kemarin itu udah buka, cuman udah ditutup gitu, udah nampung ada 16 internship kayak gitu. Mungkin di periode selanjutnya bakal buka lagi ya, insya Allah gitu. Jadi ditunggu aja ya. Nah, kalau magang di tempat lain, setahu aku di Jogja itu ada beberapa studio desain gitu yang buka lowongan internship gitu. Nah, itu juga studio desainnya oke banget sih, aku bilang kayak visualnya di dribble gitu, dia kayak ngehasilin UI gitu pasti top gitu, yang masuk dalam kategori populer gitu kan. Nah, kalian bisa juga tuh belajar dari situ.
namanya itu OWW Studio gitu. Pokoknya di Jogja itu ada beberapa, ada OWW Studio, ada Sebo Studio, ada apa lagi ya? Painting, terus ada Paper Pillar juga. Itu studio-studio desain yang menurutku oke banget sih buat kalian coba belajar visualnya dari mereka gitu. Dan aku tahu emang apa ya, orang-orang yang ada di sana gitu visualnya tuh kuat-kuat banget gitu, bagus-bagus banget gitu. Oke, ini ada lagi nih. Ahmad Faisal Al-Badri. Mau tanya kalau di lapangan apakah ada desain yang mungkin tidak bisa direalisasikan oleh programmer? Ini Mas, apakah ada kemungkinan atau pernah ada kasus gitu Mas? Oh, pernah. Hasil dari Pasti. desainer tapi tidak bisa terimplementasi atau programmernya sulit untuk mewujudkan gitu. Iya, iya. Itu apa ya? Mungkin sering terjadi juga sih. Misalnya contohnya gitu, kalau yang di project admin kemarin, kita tuh pengennya kayak si admin ini bisa mengakses, tapi lebih advance lagi aksesnya, jadi sampai ke halaman-halaman yang lebih spesifik gitu kan. Oh ternyata pas kita udah desainin gitu, ini desain kayak gini, ternyata dari si tim developernya itu nggak bisa gitu, karena ini ternyata terlalu berat untuk di develop gitu kan, mau nggak mau yaudah kita tim desain akhirnya berdiskusi kalau ini kayaknya nggak perlu dulu karena emang mungkin terlalu advance juga, dan fitur-fitur yang mungkin buat admin ini buat ngakses secara umumnya udah cukup gitu buat si admin gitu. Jadi akhirnya desain tadi kita take out gitu kan, bisa jadi itu masuk dalam desain debt atau utang desain gitu buat developer gitu. Tapi biasanya itu juga harus diskusi lagi sama tim produk sih kayak gitu. Terus apa lagi ya, mungkin kalau ngedesain animasi apa interaksi gitu kan, kita juga kadang-kadang nggak bisa kayak terlalu memaksakan developernya gitu kan. Nah, dan kalau kita pengen memaksain banget gitu, kita tuh harus tahu kalau sebenarnya kalau kita bikin animasi atau interaksinya bakal kayak gini kayak gitu, itu buat usernya itu bakal gimana sih kayak gitu kan. Apakah si usernya bakal lebih gampang pakai apps-nya gitu, apa dengan pakai animasi atau interaksi ini konversinya bakal lebih bagus kayak gitu. Nah, memang kita harus meyakinkan si developer sih. Jadi kayak kalau kita yakin dengan pakai ada interaksi kayak gini, ada ya animasi kayak gini, ini bakal membuat pengalaman pengguna lebih bagus, lebih konversinya lebih bagus, itu ya nggak apa, terus kita push terus si developernya gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa meyakinkan ini interaksinya nggak bisa berjalan dengan baik atau nggak ada dampak apa-apa, ya cukup ini aja ya, kayak yang defaultnya aja gitu dari developnya gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Semoga ini ya menjawab ya. Ya, nah ini mungkin juga terkait ini, Mas. Oh ya, ini dulu aja dari Mas Satria, kelas E. Untuk dapat bekerja sebagai UI designer, skill apa, soft skill, hard skill, ini mungkin lebih nih Mas. Kira-kira yang prioritas dikuasai apa sih? Gitu? Karena kan saya yakin kalau semua kemampuan keterampilan pasti berguna ya. Tapi kalau mungkin Mas Randy mengatakan katakanlah 2-3 soft skill, hard skill, apa ini yang direkomendasikan? Oke, kalau jadi UI UX designer itu soft skill-nya pastinya emang harus kritis, terus tadi yang kayak aku bilang itu problem solving kayak gitu kan. Terus juga bisa jadi team player atau bisa berkolaborasi dengan baik sama beberapa stakeholder gitu atau tim kita gitu, dari semua tim kita gitu. Kalau soft skill-nya sih itu, cuma kalau lebih ini kayak lebih bukan lebih teliti sih bilangnya, kayak persiapkan kayak ada case-case yang kayak kita nggak nyangka, misalnya dalam ngedesain apps gitu pasti ada edge case, kayak case-nya misalnya internetnya nggak nyambung atau ya pokoknya kayak gitu, kita harus
thoughtful juga sih, kayak kita tahu kondisi beberapa kondisi yang bakal terjadi di user dan kita udah mengantisipasinya kayak gitu. Lalu apa lagi ya? Mungkin itu dulu yang aku kepikiran sih. Ya. Kalau ini Mas, biasanya kan kalau teman-teman saya ini kan senang yang teknis, saya praktis. Karena kalau misalnya belajar ini nih kayak tadi tool selain Figma, kira-kira perlu apa ini kira-kira yang kadang kalau misalkan untuk sekarang apply pekerjaan itu sering katakanlah diminta atau banyak dicari gitu. Gimana nih Pak? Maksudnya kayak tools selain Figma gitu? Atau... Ya kan biasanya kalau di CV itu kan menguasai apa tools apa ya. Ini kalau yang layak highlight terutama untuk posisi UI designer itu apa gitu? Oke. Kalau tools tuh sebenarnya relatif ya. Soalnya kan biasanya dilihat apapun toolsnya hasil karyanya ya. Cuma kalau misalnya tools tuh selain Figma, biasanya juga misalnya kayak tadi pakai Maze gitu. Jadi kita paham cara ngevalidasi desain kita tadi. Nah, tadi ini. Jadi kita nggak cuma ngedesain gitu, nggak cuma bisa ngedesain tapi juga bisa ngeyakinkan gitu kalau ternyata desain kita itu berhasil gitu buat beberapa skenario gitu kan pakai Maze ini. Terus misalnya kalau buat interaksi gitu pakai bikin animasi pakai apa namanya itu Adobe After Effects gitu, biasanya itu bisa juga gitu buat yang lebih advance itu. Tapi sebenarnya kalau animasi yang nggak terlalu ribet, nggak terlalu advance itu sebenarnya di Figma ini udah bisa ngecover sih, udah bisa membantu gitu. Kayak gitu sih sebenarnya kalau aku bilang kalau toolsnya gitu nggak terlalu konsen di toolsnya sih. Ya. Jadi lebih ke ini ya karakter sebagai UI designer-nya Mas ya. Iya. Oke. Baik. Nah, ini ada dari Mbak Kartika. Nah, ini disampaikan aja langsung lewat mikrofon Mbak Kartika kelasnya. Yang Putri tadi belum menyampaikan. Silakan Mbak Kartika. Oke, terima kasih. Ini Mas izin bertanya. Kan di Tokopedia terdapat banyak data tuh seperti data transaksi dan data pembelian. Nah, lalu bagaimana memperlakukan sekumpulan data tersebut terkait upaya dalam mendesain UI UX-nya? Terima kasih. Oke. Perihal data. Oke, biasanya kalau data kayak gitu kan bisa tergantung dari kita tuh pengen tahu sih gimana maksudnya berapa persen gitu yang konversi dari misalnya dari button ini gitu kan. Dari button ini berapa persen yang berhasil ke check out kayak gitu. Nah, misalnya dari data itu ntar dia ngasih tahu nih, ternyata datanya yang ini buat desain yang ini konversinya kurang nih daripada desain yang sebelumnya gitu. Mungkin bisa diiterasi lagi kayak gitu. Jadi si desainnya itu bisa ngeiterasi terus sampai datanya hasilnya itu memuaskan kayak gitu. Terus juga bisa juga jadi pertimbangan kita saat ngasih informasi yang ada di halamannya kayak gitu mungkin. Atau mungkin pas tadi A/B testing kayak gitu kan, misalnya dari menu checkout tadi lebih banyak user yang ngeklik di checkoutnya itu kalau dia ada di bawah dibandingkan di atas. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kalau buat desain decision kita gitu, keputusan desain kita kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Ya jadi biar lebih yakin aja karena ada datanya kayak gitu. Mungkin kayak gitu Mbak Kartika. Semoga menjawab. Atau mungkin ya, ini dari Mas Ahmad Azam. Ini ada online source, pernah nggak Mas Randy memanfaatkan online source, misalkan apakah ada course online yang diikuti, atau mungkin kan banyak juga tuh yang course yang baik yang free maupun yang berbayar ya di online ya.
Pernah ikut kayak gitu nggak Mas? Misalnya untuk meningkatkan Iya. skill, keterampilan gitu. Oke, dulu aku pernah ikut course-nya apa namanya? Pokoknya itu dia fundamental produk desain gitu. Dulu yang bawain materinya itu namanya Mas Tri gitu. Dia yang ngadain kalau nggak salah lingkaran apa ya? Namanya pokoknya produk fundamental kayak gitu. Di situ aku apa ya belajar banyak juga sih terkait produk desain fundamentalnya gitu. Terus kalau yang online banyak juga sih sebenarnya sekarang itu yang kayak ngasih kurs-kurs online kayak gitu kan. Dan aku juga nggak bisa ngerekomendasiin soalnya belum pernah nyoba gitu. Jadi tapi Kalau di kalian Tokopedia sendiri ada kayak model upgrading atau pelatihan gitu nggak Mas untuk Mas Randy dan teman-teman gitu? setahu tuh ada Pak. Jadi kayak ntar minta apa ya buat pelatihan gitu kan. Ada budgetnya gitu. Setahu tuh ada. Cuman aku belum pernah nyoba sih. Dan pengen nyoba juga. Kalau yang ini sih yang terkenal itu di luar itu namanya Interaction Design Foundation gitu. Itu course-nya lumayan mahal juga tapi recommended katanya. Oke, masih ada nggak ini pertanyaan? Saya sebenarnya banyak pertanyaan, cuman memberi kesempatan ke teman-teman mahasiswa ini. Saya juga sangat tertarik ini bidang UI UX ini. Mungkin ini Mas terkait situasi sekarang ini kan kondisi pandemi nih. Ya. Mas Randy work from home di Jogja, ini pola kerja tim desainernya Tokopedia seperti apa ini Mas? Termasuk sekarang Goto itu apakah juga berimbas di pola kerja, ada sistem baru dan atau bagaimana ini untuk pola kerja yang sekarang ini? Kalau pola kerjanya sebenarnya cuman beralih ke online aja sih Pak kayak gitu kan. Jadi tiap kalau kita bilang tuh ada namanya sprint gitu kan. Sprint mulai tasnya gitu. Tiap 2 minggu sekali kita ngerjain tas yang udah dikasih sama leadernya. Ntar dari situ misalnya aku ngerjain desainnya misalnya atau ada meeting atau ada pokoknya minta review sama leaderku atau present ke stakeholder kayak gitu sebenarnya tetap sama kayak gitu. Cuman berpindah ke online aja gitu sebenarnya. Gitu. Yang signifikan mungkin yang ini kali ya, yang tim researcher-nya kan. Biasanya tim researcher itu nyamperin ke orangnya, sekarang mau nggak mau harus pakai online gitu, buat user interview-nya ya gitu. Nah, aku juga pernah ikut ngebantuin mereka gitu pas user interview, emang lebih apa ya, kalau aku bilang lebih hemat secara waktu dan tenaga, tapi kayak kurang gitu, soalnya dari si partisipan kita yang buat user interview ada kendala internet lah dan segala macam, dan kita juga nggak tahu gimana emosi mereka kayak gitu kan. Jadi challenge buat tim researcher sih kayak gitu. Terus kalau apa ya, merger sama Gojek sebenarnya sampai saat ini belum ada impact apa-apa ke pekerjaan. Cuman ada beberapa project tim-tim lain tuh yang mungkin saling project bareng gitu sama Gojek kayak gitu. Baik, ini cek di chat lagi. Ini ada Mas Muhammad Yusuf Hidayat, proses update pada aplikasi. Ini bagaimana keterlibatan UI UX Mas? Apakah cukup hanya di proses sampai hand off ke developer atau juga ketika ada update di aplikasi itu juga dalam tanda petik memastikan atau ada verifikasi atau bagaimana dari teman-teman tim UI UX-nya? Oke, biasanya kalau udah update gitu ya di Play Store gitu, Tokopedia-nya udah ada update gitu, biasanya kita juga tetap mantau sih fitur itu. Biasanya juga dari internal atau dari tim produk desain ada yang kayak mengalami masalah gitu kan.
Nah, biasanya itu kita laporin ke tim product manajernya atau langsung ke developernya biar segera di fixin gitu. Misalnya kalau itu udah urgent banget gitu. Misalnya kayak karena bug itu dia nggak bisa menjalankan fungsinya secara normal, itu emang harus segera diatasin kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang minor-minor ya mungkin bisa dikumpulin dulu terus ntar bisa di fixin sama developernya kayak gitu. Jadi tetap mengemantau sih. Oke. Kemudian nih Mas Aulia Rahmat Hakim kelas E. Ini terkait dengan After Effects. Mungkin bisa disampaikan langsung Mas Aulia Rahman. Ini terkait After Effects ini gimana ini pertanyaannya? Terima kasih ya untuk memperbolehkan untuk bertanya. Ini kan saya lebih ke untuk animation-nya gitu. Itu termasuk dari UI juga atau bagian dari mana Kak? Kalau boleh tahu. Atau tetap bagian dari UI dia yang tadi pakai penggunaan After Effects. Ya, jadi kalau yang aku ngalamin di Tokopedia itu penggunaan After Effects itu biasanya buat kayak animasi. Contohnya kalau di Tokped itu kalau kalian selesai check out, biasanya kan ada animasi si Tokpednya yang kayak gerak-gerak gitu kan. Atau biasanya kalau dilihat di aplikasinya ada game yang telur gitu. Nah itu dia pakai After Effects sih buat kayak itu animasinya, dan itu emang di ranahnya si UI sih. Terima kasih Kak. Ya, makasih Mas Aulia untuk pertanyaannya. Oke, ada lagi silakan. Mungkin udah mau bertanya langsung, mikrofonnya bisa dinyalakan atau raise hand dulu juga boleh. Nah ini boleh on mic silakan Mas Ahmad Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah dikasih kesempatan buat tanya. Ini nama saya Faisal. Jadi mau nanya Bang Randy. Jadi ini kalau di Tokopedia itu apakah kayak ada target, misalkan per bulannya itu kita harus ada update aplikasi tentang UI yang baru, apa UX yang baru, kayak gitu sih. Apa ada targetnya misalkan bulanan atau misalkan per 6 bulan sekali gitu, tentang ada update aplikasi baru atau apa gitu. Oke. Terima kasih. Oke. Kalau terkait update fitur atau pengembangan fitur baru kayak gitu, biasanya itu yang nentuin itu dari tim product manager gitu kan. Dia jadi ngeset di kuartal pertama gitu kan, dari bulan Januari sampai April ini ntar bakal ada fitur ini gitu kan. Nah biasanya itu dari tim product manager sih yang nentuin, nggak harus tiap bulan juga sih ada update gitu. Jadi tergantung kebutuhannya, dan ya mungkin kalau si fiturnya itu udah siap rilis, oke, dirilis gitu. Kayak gitu, Mas. Atau ada yang mau masih belum kayaknya ada lagi nih dari Mas Dawam Yarif. Ini motivasi atau alasan menekuni UI UX designer apa ini, Mas Randy? Ya. Kalau motivasinya sih, kalau selama ini kayak yang aku bilang tadi, aku semakin mendalami ini kayak ternyata banyak ilmu yang belum aku pelajari gitu. Jadi pengen belajar terus ya, emang menyenangkan sih kayak mendesain experience buat user gitu kan. Dan emang aku juga pengen bikin inovasi gitu. Tapi yang kayak aku cerita tadi, aku nggak bisa ngoding, cuman aku pengen juga berkontribusi di dunia teknologi ini. Salah satunya ini mungkin di UI UX ini sih. Oke. Baik, ini Mbak Maila Ayuni, silakan disampaikan langsung. Maaf Mas Randi Varianda, sebelumnya saya izin bertanya, untuk di Tokopedia-nya itu sendiri apakah UI designer-nya itu lebih banyak dari lulusan informatika atau jurusan lain? Soalnya kan saat ini saya tahu tuh lebih banyak diisi sama lulusan anak DKP gitu, Mas. Gimana?
Ya, yang aku tahu sih emang kebanyakan dari BINUS ya, cuman ada juga yang dari informatika gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa juga dari jurusan manapun sih, selama emang kita punya skill yang cukup cukup memadai gitu buat jadi UI designer dan emang kita portofolionya tuh bagus kayak gitu, jadi pasti ada kesempatan aja sih, mau dari manapun kayak gitu, mau dari kampus manapun, mau dari jurusan apapun kayak gitu. Mungkin gitu Mbak Maila. Oke, kemudian ini ada Mas Muhammad Ikhlasul Amal nih, tadi kayaknya menanyakan lagi nih. Kolaborasi dengan UX writer ini gimana Mas, UI designer? Proses kolaborasinya. Proses kolaborasinya itu kan sebenarnya kalau UX itu dia fokus ke rancang copywriting-nya ya. Biasanya itu kalau dari UI designer itu biasanya udah ada desainnya dan teksnya itu kadang-kadang mungkin masih perlu bagusin lagi gitu. Nah di situ kita minta dari tim UX writer yang memang dia bagusnya, yang jagonya di UX writer buat kayak mengolah copywriting-nya lagi sih kayak gitu. Sebenarnya ya begitu sih. Kalau nggak salah aku juga pernah tahu gitu UX writer juga tetap ngevalidasi copywriting-nya gitu pakai usability testing gitu. Jadi copy ini udah gampang dimengerti sama si usernya atau belum kayak gitu misalnya. Kalau misalnya nggak gampang diiterasi lagi gitu kan, diiterasi terus sampai kopinya udah kita kira udah cukup gampang buat user kayak gitu. Mungkin begitu Mas. Ya. Baik, ya Mas ada satu lagi pertanyaan. Nah ini prospek kira-kira ini Mas. Nah ini prospek ke depan untuk UI designer akan seperti apa? Karena ini kan posisi untuk di dunia IT ini banyak banget Mas. Ada back end, front end, analis, data scientist dan sebagainya ini. Kalau menurut Mas Randy akan seperti apa ini prospek UI designer-nya? Kalau menurutku buat 5 tahun mungkin masih tetap relevan ya, masih tetap ada UI designer ini, UI UX ini, tapi nggak tahu mungkin modelnya kayak apa. Soalnya yang kita tahu sendiri kalau sekarang itu aplikasi-aplikasi sudah mulai concern di bagian UI UX-nya kan. Jadi aku rasa tetap bakal ada sih lowongannya itu, tetap bakal banyak itu. Oke. Baik, saya kira cukup Mas Randy. Terima kasih Mas Randy, luar biasa memberikan banyak sekali informasi, kemudian tips trik dan juga sudah menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman semua termasuk dari kita ini para dosen. Sukses dan semangat Mas Randy ini, semoga terus jadi inspirasi untuk teman-teman di Informatika UI. Ya, siapa tahu nanti kalau ada kolaborasi atau program-program yang bisa diikuti teman-teman Informatika UI, Mas bisa diinfokan ke kami. Ya. Oke, siap. Pasti. Terima kasih Mas Randy Varianda. Baik, teman-teman semua, Ibu Bapak, ini saya kira sudah cukup waktunya. Beberapa pengumuman, nanti akan ada pengumuman pertanyaan atau penanya terbaik ya. Beberapa orang nanti akan diumumkan di classroom kelas masing-masing, termasuk mungkin kalau ada tambahan tugas oleh dosen atau kelas masing-masing nanti akan diumumkan via classroom. Terima kasih Ibu Bapak, teman-teman semua. Sekali lagi atas nama jurusan Informatika, apresiasi kepada Mas Randy selaku sebagai pemateri pada kuliah umum hari ini. Dan kami dari panitia menyampaikan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, baik Mas Randy maupun teman-teman mahasiswa semuanya, dan juga luar biasa tadi banyak mahasiswa yang sangat aktif menanyakan dan pertanyaannya keren-keren semua. Ini kayaknya Mas Hanson nanti bingung nih mau milih mana yang terbaik, nih kayaknya terbaik semua pertanyaannya gitu. Baik, mari kita tutup, kita akhiri, kita syukuri agenda kita pada hari ini dengan bersama-sama baca alhamdulillah. Saya kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses selalu Mas Randy dan teman-teman semua. Sama Pak. Terima kasih Pak.
Terima kasih, Mas. Terima kasih, teman-teman. Saya izin out dulu ya, Pak ya. Oke, terima kasih banyak Mas Randi. Nanti dihubungi Terima Mas kasih juga. Pak Andika lagi ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Randi. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Andika, Pak Andik sudah berkenan hadir sampai. Oke, ada teman-teman di sini sebelum saya tutup ada yang tanyakan dulu? Konfirmasi? Cukup. Kalau tidak ada saya tutup ya Zoom-nya ya. Ya Pak, cukup jelas. Baik Pak. Pak. Oke. Pak, ketemu di perkuliahan berikutnya. Lebih banyak lagi Pak ngundang-ngundang yang kayak barusan Pak. Lebih banyak lagi Pak ngundang-ngundang yang kayak barusan Pak katanya. Lebih banyak apa? Undang kayak Mas Randy tadi. Oh, oke. Sip. Ya. Satu kuliah, satu jatah, satu kuliah umum. Satu mata kuliah, satu jatah umum. Nanti bisa request di kuliah-kuliah yang lainnya. Di semester ini ataupun semester-semester. Sip, ya insya Allah. Oke, sip, saya tutup ya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih juga.